Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan bahas lagi kasih tutorial untuk testnet. Kali ini di jaringan yang namanya itu Polyhendra. Nah, ini juga salah satu yang banyak di request oleh teman-teman, juga cukup hype ya Polyhendra ini. Nah, di sini gua akan ngasih dulu beberapa informasi sebelum gua memulai untuk tutorial Polyhendranya. Jadi informasi yang akan gue sampaikan pertama adalah untuk zkZing itu dulu kan gue pernah buat videonya step 1 dan step 2. Nah, itu videonya itu gue hide, gue sembunyikan. Kenapa? Karena ada beberapa website dan juga fitur yang sudah tidak berlaku, tidak valid. Nantinya sebagai gantinya gue akan buat video zkZing yang baru nanti di mainnet era yang baru. Tapi itu gue akan buat nanti beberapa hari ke depan sambil menunggu jaringannya itu cukup reda karena saat ini jaringan itu cukup padat. Jadinya transaksinya tuh lama dan kadang nyangkut seperti itu. Lalu yang kedua, gue juga lagi mau garap video untuk tutorial yang Starknet. Tapi ini gue juga tunda. Kenapa? Karena kemarin gue coba itu ada beberapa fitur-fitur yang masih maintenance, masih error dan juga nge-bridge-nya atau transaksinya pun juga sangat lama. Bahkan gas fee-nya itu tinggi banget dan transaksinya gagal. Makanya gue tunda dulu untuk pembuatan video Starknet. Jadi ada dua video yaitu Starknet dan juga zkZing itu akan gue tunda dulu ya teman-teman. Tapi nanti pasti akan gue buatkan. Jadi gue harap teman-teman sangat bersabar. Lalu yang ketiga itu kemarin gue ada buat video tentang mental blockchain Ethereum Layer 2 yang dibangun oleh BitDAO. Teman-teman bisa cek videonya yang di tanggal 28 Maret 2023 ya, mental. Nah, itu gue ada satu step yang kelewatan yaitu crew tree. Jadi mental ini juga ada crew tree-nya, linknya udah gue taruh juga, udah gue update di video yang mentalnya ya. Teman-teman tinggal buka aja video mental. Ke bagian deskripsi itu ada link crew tree-nya. Nah, teman-teman kerjain aja crew tree-nya ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, lalu yang keempat ini jadi ini ada airdrop, ini gratis, airdropnya free ya, ini gratis tanpa modal, datang dari SuiSwap. Jadi apa itu SuiSwap? SuiSwap itu kurang lebih adalah DeFi yang akan dibangun di jaringan Sui Network atau Sui Blockchain. Kayak gitu. Nah, ini gue udah kasih ya step-stepnya, teman-teman bisa cek aja di bagian post ya, di bagian community. Jadi teman-teman buka YouTube gue, terus ke bagian post atau community itu ada. Gue udah buat di sini ya SuiSwap airdrop tutorialnya dari step-stepnya seperti apa semua. Di sini gue juga udah kasih kunci jawabannya. Jadi teman-teman tinggal intip aja kunci jawabannya buat menyelesaikan misi yang ada di crew tree-nya, seperti itu kurang lebih. Oke, jadi itu 4 pesan yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga teman-teman clear dan juga jelas ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap Polyhendra-nya. Nah, untuk Polyhendra blockchain ini, teman-teman itu pertama kali saran gue adalah follow dulu Twitternya. Nah, ini penting banget ya. Pertama kita follow Twitternya. Kedua, teman-teman silakan join Discord-nya. Nanti linknya semua akan gue taruh di deskripsi video ini. Seperti itu. Nah, untuk tahap pertama, kita harus menyiapkan pelurunya nih atau bahannya. Yang udah jelas teman-teman itu butuh wallet. Wallet yang akan gue gunakan di sini tentu saja adalah MetaMask. Dan gue kerjakan ini di laptop ya, di PC. Jadi kalau teman-teman pengguna smartphone tetap bisa mengerjakan pakai Mises Browser. Lalu teman-teman tinggal install MetaMask di Mises browsernya, seperti itu ya. Nah, di sini kita harus siapin dua jaringan testnet. Yang pertama adalah Goerli testnet ya, yang teman-teman lihat sekarang. Yang kedua adalah Binance testnet. Nah, ini di sini gue harusnya punya Binance testnet. Sebentar, gue coba cari dulu Binance testnet gue. Nah, ini ya, Smart Chain testnet. Nah, ini teman-teman bisa siapin dua jaringan ini di wallet MetaMask-nya. Nah, cara dapetin jaringannya dari mana? Teman-teman bisa buka website yang namanya adalah chainlist.org. Ya, teman-teman tinggal buka aja websitenya seperti ini, chainlist.org. Terus teman-teman tinggal connect wallet aja di sini ya, connect wallet. Terus di sini teman-teman tinggal ketik aja, misalnya Goerli. Enter, nanti dia akan Ethereum testnet. Nah, kayak gini ya. Teman-teman centang ikut testnetnya, ketik Goerli. Nah, di sini ada Goerli, teman-teman add to MetaMask. Habis itu ada lagi Binance Smart Chain yang testnet. Nah, ini ya yang chain ID-nya 97
klik aja add to MetaMask. Jadi nantinya MetaMask teman-teman ada 2 jaringan ini. Seperti itu. Oke, nah setelah teman-teman sudah menyiapkan walletnya, sekarang saatnya kita klaim faucet tokennya. Buat teman-teman yang sudah punya Goerli Ethereum, ya sudah bisa langsung jalan. Tapi buat yang belum punya, nah ini tantangan utamanya, yaitu teman-teman harus klaim faucet di Goerli Faucet, yaitu Alchemy tentunya. Nah ini ya, jadi teman-teman ke Alchemy, silakan login. Kalau belum bisa login, coba ganti DNS, ganti VPN, pakai Brave browser atau Mises browser. Habis itu teman-teman tinggal masukin wallet address, klik I'm not a robot, tinggal clear captcha-nya, terus habis itu tinggal send me ETH. Nah ini kayaknya gue belum bisa karena gue belum kelar 24 jam ya, bentar lagi. Buat teman-teman yang nggak bisa pakai Goerli, gue punya solusi lain, yaitu namanya adalah faucet.paradigm.xyz. Nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal klik sign in with Twitter. Ya, kita klik aja. Kita authorize apps. Jadi ini teman-teman butuh Twitter ya. Nah, habis itu kita tunggu sebentar. Di sini teman-teman masukin wallet address-nya ya. Habis itu teman-teman bebas mau klik drip on additional network atau enggak. Jadi ini bisa di luar dari Goerli seperti DAI dan lain-lain. Nah, terus tinggal klik claim. Nah, untuk Twitternya supaya eligible, teman-teman itu harus minimal ada 1 tweet, 50 followers, dan juga lebih dari 1 bulan ya, untuk bisa claim faucetnya, seperti itu. Dan nantinya teman-teman akan dapat faucet berupa 0,1 Ethereum, 0,1 Warp Ethereum, dan juga 5 NFT sebagai testnetnya. Dan ini udah masuk ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini gue udah nambah 0,001 Warp Ethereum, dan sebenarnya di sini gue juga udah nambah 0,001 Ethereum. Jadi dapatnya memang dikit, yaitu hanya 0,001. Jadi memang the best tetap Goerli. Jadi teman-teman sebisa mungkin dapetin Goerli lah ya, biar bisa ngerjain testnet lainnya seperti itu. Oke, nah next kita ke testnetnya BNB Chain. Jadi kita butuh juga nih BNB testnet ya. Nah ini Smart Chain testnet, kita butuh BNB-nya. Klaimnya teman-teman buka testnet.bnbchain.org/faucet-smart. Linknya akan gue taruh deskripsi juga. Di sini kita klik aja I am a human. Terus kita tinggal clear captcha-nya ya. Kita clear captcha-nya dan kita masukin wallet address-nya di sini. Kita masukin. Terus klik give me BNB. Nantinya teman-teman akan dapetin 0,1 BNB ya. Kita bisa lihat di sini. Gue ada 1,1 dan jadi 1,2. Jadi dapat 0,1. Kayak gitu. Oke. Jadi ini tahap pertama, yaitu punya wallet MetaMask, punya jaringan Goerli, BNB Smart Chain, dan dua-duanya sudah klaim faucet. Next, tahap kedua. Nah, tahap kedua ini kita akan berinteraksi dengan Polyhendra-nya langsung ya. Nah, di sini teman-teman silakan connect wallet aja, buka website polyhendra.network. Habis itu tinggal klik connect wallet, klik MetaMask. Nah, teman-teman silakan MetaMask itu konfirmasi untuk connect ya, dan juga approve signature request ke MetaMask-nya. Nah, di sini ketika teman-teman connect ini akan agak lama ya. Jadi teman-teman tungguin aja sampai terkoneksi ya. Jadi ini gue akan nungguin sampai benar-benar connect, dan videonya mungkin akan gue langsung skip ke ketika berhasil. Nah, ini sudah terkoneksi ya. Ini terkoneksi itu sekitar 1-2 menit lah ya. Jadi kalau teman-teman lebih dari itu, coba tunggu sampai 5 menit. Kalau belum terkoneksi ya refresh aja. Jadi memang agak lama ya, namanya juga testnet. Nah, yang pertama, ketika teman-teman sudah terkoneksi, klik tombol yang Launchpad. Nah, di sini kita harus minting NFT. Nah, teman-teman siapin satu gambar, terserah bisa dari Google, bisa dari manapun. Di sini tinggal kita drop image atau klik our browser untuk mencari gambar yang sudah kita siapkan. Nah, di sini gue sudah siapkan satu gambar dari Google ya. Habis itu kita masukin namanya. Misalnya Kamen Rider Kiva Garuru. Deskripsinya adalah ini adalah Kamen Rider Kiva Garuru. Nah, kita ke bagian networknya. Networknya pilih yang BNB Chain Testnet karena kita terkoneksi dengan BNB Chain Testnet. Nah, habis itu kontraknya pilih yang ERC721 ya, karena hanya bisa 721 dulu untuk
ke tahap selanjutnya. Supply-nya satu aja, habis itu kita klik tombol create. Nah, ketika teman-teman klik tombol create, teman-teman butuh waktu ya untuk konfirmasi di walletnya. Jadi ini kita akan tunggu sampai bisa minting NFT-nya. Nah, kalau sudah berhasil terminting, akan muncul tampilan seperti ini, create successfully. Di sini kita klik bagian directly to my NFT untuk melihat NFT kita. Nah, ini juga butuh waktu loading ya. Kita tunggu sebentar. Nanti teman-teman ketika create NFT tadi, itu loadingnya akan cukup lama. Dimana gua aja sampai sekitar 5 atau 10 menit, gua agak lupa. Jadi teman-teman bersabar aja. Nah, di sini di bagian My NFT sudah muncul ya, kamera dari Kiva, kontrak address-nya sudah ada, token ID sudah ada, dan deskripsi itu juga sudah ada. Nah, next ke tahap selanjutnya kita ke ZK Bridge. Teman-teman klik aja tombol ZK Bridge-nya. Bagian transfer, di sini pilih sender blockchain itu adalah BNB Chain Testnet. Teman-teman klik bagian My NFT. Habis itu teman-teman tunggu sebentar sampai muncul seperti ini. Kalau sudah, tinggal klik aja NFT yang tadi sudah kita buat, terus klik Add NFT. Nah, otomatis kontrak address dan juga token ID akan terisi. Selanjutnya kita klik bagian Start Import. Nah, ini kita tunggu lagi ya. Jadi memang dia ini lama prosesnya, jadi teman-teman harus bersabar aja, tunggu sampai dia muncul. Nah, ketika sudah muncul, nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia akan tahap pertama dulu, yaitu Import Your NFT. Nah, habis itu kita tinggal klik tombol next aja. Lalu kita pilih receiver blockchain-nya atau blockchain yang akan menerima si NFT-nya. Nah, di sini gue akan masukin Ethereum Goerli Testnet. Karena kita akan nge-bridge dari BNB Chain Testnet ke Goerli Testnet. Nah, address-nya itu sama dengan address yang sudah kita konekkan ya. Dan kita tinggal klik next aja. Nah, habis itu dia akan masuk ke tahap ketiga yaitu approve. Kita klik aja tombol approve. Lalu kita harus membayar sejumlah gas fee di Binance Testnet ya. Jadi teman-teman tinggal siapin aja gas fee-nya. Confirm. Kita klik tunggu sebentar. Nah, setelah itu teman-teman klik tombol step kedua yaitu transfer. Kita klik aja transfernya. Bayar sejumlah gas fee dan kita tunggu sampai transfernya selesai. Nah, setelah selesai akan masuk ke tahap keempat yaitu tahap claim. Nah, ini kita tinggal klik claim aja. Nah, ketika kita klik claim, MetaMask-nya akan meminta kita mengubah dari Smart Chain Testnet ke Goerli Testnet. Kita tinggal switch aja networknya ke Goerli. Kita bayar gas fee di jaringan Goerli. Dan akhirnya komplit ya. Jadi ini sudah komplit. Nah, di sini dia udah statusnya udah jelas. Silakan teman-teman klik ya history dulu karena ini kan sudah komplit. Klik history. Nah, dia akan muncul data seperti ini. Nah, sekarang teman-teman silakan buka Discord-nya ya. Ke Discord-nya itu Polyhendra. Terus ketika teman-teman sudah di Discord seperti ini, teman-teman kan ada bagian text channel ya. Ada banyak nih teman-teman ke bagian yang test result. Habis itu di sini teman-teman kita harus laporan dengan apa yang ada di Polyhendra tadi. Cara laporannya gimana? Cara laporannya adalah kita balik yang ke Polyhendra. Terus ini teman-teman screenshot aja. Oke. Setelah itu di Discord-nya teman-teman silakan paste aja di sini. Terus kita laporannya adalah pertama kita masukin yaitu pertama adalah wallet address, kedua adalah source transaction ID, ketiga adalah claim transaction ID. Lalu kita enter aja. Dan selesai. Nah, untuk wallet address, teman-teman udah pasti tahu dari wallet address-nya teman-teman. Nah, untuk yang bagian source transaction ID, teman-teman tinggal copy yang ini aja. Terus untuk bagian claim transaction ID, teman-teman tinggal copy yang ini aja. Seperti itu laporannya. Ya. Jadi teman-teman setelah ngelapor ke Discord dan ini sudah selesai, sudah beres. Oke, jadi tutorial untuk Polyhendra sampai sini dulu ya. Semoga dari sini nantinya teman-teman sudah dapat poin atau berkesempatan mendapatkan token Polyhendra. Tapi kalau memang nanti ya Polyhendra ada next step lagi, gue akan buatkan video selanjutnya ya. Jadi teman-teman silakan join grup Telegram Cryptosias untuk mendapatkan update-update terbaru terkait project Polyhendra. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai full. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.